Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atifah Zulfahiriyah. Malam ini saya akan presentasi terkait sistem pengendalian strategik, proses pembangunan awareness dan keselarasan atau alignment, serta analisis kasus Serono. Selanjutnya, membangun keselarasan atau alignment. Pertama itu ada enterprise value proposition, kedua ada board and shareholder alignment, ketiga ada keselarasan antara strategi korporasi dengan unit penunjang yang terdapat di kantor pusat. Lalu yang keempat itu keselarasan antara kantor pusat dengan unit-unit bisnisnya. Selanjutnya, nomor 5, keselarasan antara unit bisnis dengan unit penunjang yang terdapat dalam unit bisnis tersebut. Nomor 6, keselarasan antara unit bisnis dengan pelanggan. Lalu ketujuh, ada keselarasan antara unit bisnis dengan pemasok dan rekanan eksternal perusahaan lainnya. Terakhir, itu keselarasan antara unit penunjang yang terdapat dalam unit bisnis dengan unit penunjang yang terdapat di kantor pusat. Proses penyelarasan itu terbagi menjadi dua, ada vertical alignment dan horizontal alignment. Vertical alignment berarti harus ada keselarasan antara strategi map dan balance scorecard yang dibuat pada level korporasi. Dengan strategi map dan balance scorecard untuk tingkatan di bawahnya, seperti pada tingkatan departemen, divisi, bahkan perorangan. Horizontal alignment yaitu semua peta strategi, tujuan strategik, balance scorecard yang terdapat dalam masing-masing unit bisnis yang berada dalam satu tingkatan juga tidak boleh bertentangan satu sama lainnya. Lalu proses vertical alignment atau cascading. Semua tujuan strategik yang terdapat dalam strategi map korporasi akan diturunkan ke masing-masing departemen berdasarkan controllability masing-masing tujuan strategik tersebut. Lalu terdapat pula tujuan strategik departemen yang merupakan penurunan dari tujuan strategi korporat, namun memiliki nama tujuan strategik yang berbeda. Terdapat pula tujuan strategik yang muncul pada tingkatan departemen, tapi tidak ada pada tingkatan korporasi. Untuk departemen-departemen penunjang, customer value proposition pada perspektif pelanggan merupakan apa yang dijanjikan oleh departemen penunjang pada departemen yang dilayaninya. Penyelarasan horizontal memungkinkan organisasi secara keseluruhan menikmati sinergi yang datang saat unit bisnis berkolaborasi. Untuk menyampaikan pengalaman dan nilai pelanggan secara terpadu, lalu untuk memperkuat nilai merek, untuk mencapai skala ekonomi, untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik, untuk memberikan pelatihan yang baik, dan jalur pengembangan karir. Dengan menggunakan peta strategi cascading dan balance scorecard, dengan cara ini, kantor perusahaan menentukan proposisi nilai perusahaan dan menjelaskan bahwa dalam peta strategi dan balance scorecard, setiap unit bisnis kemudian mengartikulasikan proposisi nilainya sendiri dan menyesuaikan peta strategi perusahaan dan balance scorecard untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan pasarnya sendiri juga. Semua unit layanan, salah satu mekanisme terbaik untuk menciptakan kesejajaran vertikal dan horizontal adalah bersama juga mengambil peta strategi perusahaan dan balance scorecard dan mencari cara untuk meminimalkan biaya dan mendukung strategi unit bisnis dan spesifik perusahaan. Karyawan dipelihara dalam lingkaran dengan menyadari apa yang dibutuhkan. Insentif dan program penghargaan kemudian dilakukan.
karyawan dapat fokus pada kinerja taktis yang sejajar. Selanjutnya, cara membangun awareness. Yang pertama itu mereka harus menyadari target marketnya, lalu desain logo, tagline, iklan, media sosial, dan website. Nah, untuk target market sendiri, artinya perusahaan itu harus mengetahui produk mereka itu sasaran produk mereka itu atau target pasar mereka itu umurnya itu di sekitaran berapa, jenis kelaminnya apa, lalu pekerjaan, penghasilan, hobi, dan kebutuhannya. Sehingga jika mereka sudah tahu target pasarnya apa, mereka bisa fokus untuk memenuhi kebutuhan para target pasar tersebut. Nah, lalu desain logo. Desain logo jelas dilakukan harus sebaik mungkin. Desain logo itu tidak harus cantik, tetapi harus bisa mencerminkan nilai dari perusahaan itu dan juga menjadi karakteristik dari perusahaan tersebut. Karena logo memegang peranan yang penting. Lalu tagline. Tagline itu artinya untuk membangun awareness, perusahaan harus membuat slogan yang bisa membantu dalam brand awareness. Misalkan seperti Yamaha, semakin di depan itu tagline-nya, dan banyak lagi gitu. Sehingga saat calon konsumen melihatnya, mereka merasa tertarik untuk membeli produk tersebut. Lalu iklan. Iklan ini juga sebaiknya disesuaikan dengan budget. Karena budget yang dimiliki itu menentukan kualitas dari iklan yang akan dibuat. Iklan yang terlalu mahal pun nantinya dikhawatirkan akan membebani perusahaan. Jadi sebaiknya memang iklan itu adalah iklan yang sesuai dengan budget perusahaan, tetapi tetap bisa menyampaikan tujuan dan maksud dari iklan tersebut, yaitu sebagai brand awareness. Lalu media sosial. Media sosial ini kan apalagi di zaman sekarang berarti perusahaan itu harus mulai menyentuh sosial media, baik itu Facebook, Twitter, dan juga Instagram, lalu juga memasukkan lokasi mereka di Google Map dan sebagainya gitu. Lalu website sendiri yang paling baik sebenarnya bagaimana website itu optimisasinya bagus. Artinya saat orang menggunakan saat orang berusaha membeli produk perusahaan di website mereka, customer itu tidak merasa kesulitan dan juga bisa langsung mendapatkan apa yang mereka cari gitu. Lalu penyebab kegagalan balance scorecard. Menurut Kaplan, Atkinson, Matsumura, dan Young 2012, beberapa penyebab kegagalan penerapan balance scorecard adalah terkadang manajemen puncak menganggap bahwa strategi perusahaan merupakan rahasia perusahaan yang hanya boleh diketahui oleh manajemen puncak tersebut. Akibatnya, strategi MAP dan balance scorecard yang dibuat hanya diketahui oleh manajemen puncak dan tidak diketahui oleh pegawai perusahaan. Balance scorecard merupakan suatu alat bantu agar strategi perusahaan dapat dijalankan untuk seluruh orang yang ada dalam perusahaan. Karena itu tindakan untuk menyimpan balance scorecard hanya untuk level manajemen puncak merupakan tindakan yang salah. Lalu ada kurangnya atau tidak adanya komitmen dari manajemen puncak. Balance scorecard merupakan suatu metode yang memerlukan pendekatan top down. Artinya pendekatan dari atas ke bawah. Bahkan untuk menyusun balance scorecard tingkatan korporasi, perusahaan bukan hanya harus memberikan dukungan, tapi juga harus terlibat. Proses pengembangan balance scorecard yang terlalu lama, terkadang perusahaan ingin membuat balance scorecard yang sempurna, sehingga proyek pengembangan balance scorecard berlangsung terlalu lama.
Hal ini sering menimbulkan frustasi yang kemudian menyebabkan perusahaan mengambil kesimpulan bahwa balance scorecard tidak sesuai bagi perusahaan. Lalu, mereka juga memperlakukan balance scorecard sebagai sebuah proyek sistem. Selanjutnya, mengenai Serono. Latar belakang Serono. Serono merupakan perusahaan bioteknologi yang sangat sukses yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Telah berhasil bergeser dari sistem konvensional ke sistem produksi biotek selama 10 tahun sebelumnya. Perusahaan tersebut memimpin 845 juta dolar pada pasar dunia obat infertilitas dengan pangsa pasar 70% pada tahun 2000. Perusahaan juga mengembangkan produk lainnya dan juga di bidang terapi penyakit multiple sklerosis. Hal tersebut telah menghabiskan lebih dari 20% penjualan tahunan bagi penelitian yang sangat agresif dan bagi program pembangunan. Pada tahun 2002, lebih dari 90% merupakan produk yang direkayasa secara genetis. Setelah beberapa tahun mengalami pertumbuhan yang lambat, perusahaan lalu mengalami pertumbuhan 2 kali lipat, yakni pada penjualannya. Awal sistem pengukuran yang seimbang. Pengukuran yang seimbang telah dikembangkan selama 3 tahun dan terus berjalan. Sebuah kelompok terpisah dibentuk untuk menjalankan sistem pengelolaan yang dipimpin oleh Andrew Gilbert dari Departemen Perencanaan Strategi Bisnis. Isi memonitori perkembangan balance scorecard. Mereka memeriksa dan menyetujui semua target balance scorecard. Isi ingin langkah-langkah BSC terorganisir. Ide mereka adalah untuk menghubungkan masing-masing tujuan individu dengan kinerja mereka. Isi ingin langkah-langkah BSC untuk cascade seluruh organisasi. Idenya adalah untuk menghubungkan masing-masing tujuan individu dengan ukuran kinerja. Sebuah dasar strategis bagi Serono lalu ditetapkan sebagai panduan untuk penciptaan scorecard. Pada akhirnya, semua tindakan harus kembali pada dasar yang ditetapkan. Hal yang dimaksud yaitu, satu, menjadi nomor satu di masing-masing area terapi, dengan menyediakan produk unggulan dan menciptakan kemitraan yang lebih disukai dengan pelanggan Serono. Serono meluncurkan produk utama setiap tahun untuk menyembuhkan area terapi dan untuk memasuki wilayah baru seperti untuk terapi reumatoid arthritis, penyakit Crohn, dan onkologi. Serono akan membangun sebuah teknologi khas untuk menghasilkan keunggulan yang unik dan kompetitif di bidang bioteknologi. Serono akan menjadi perusahaan yang unggul dalam bekerja berdasarkan proses dan kepemimpinan manajemen yang efektif. Tujuan untuk menjadi lebih baik dalam menjalankan perusahaan yang berkembang sambil memastikan semua unit bekerja selaras dengan strategi Serono. Manajemen menginvestasikan waktu dan uang untuk memulai program scorecard. Beberapa karakteristik yang menarik dari program ini adalah sebagai berikut. Sebuah situs web BSC diciptakan untuk berbagi dan melaporkan scorecard dan untuk mengkomunikasikan konsep dan prinsip-prinsip organisasi. Database Hyperion digunakan perusahaan sebanyak mungkin untuk mempermudah proses pengumpulan data dan memaksimalkan konsistensi. Data pelaporan lokal dikumpulkan dari berbagai sumber. Sistem pelaporan Serono diresmikan untuk pertama kalinya dengan seperangkat aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh semua unit. Perangkat lunak dikembangkan untuk mengakomodasi proses scorecard. Hasil scorecard tertentu dilaporkan sendiri, perkiraan hasil scorecard tertentu. Unit scorecard didirikan setahun sekali selama proses penganggaran dan dilakukan review setiap 6 bulan sekali. Kemudian unit memiliki pilihan untuk mengubah sistem mereka dengan persetujuan isi. Isi menetapkan segala target scorecard dan meninjau semua scorecard. Untuk BSC sistem, semua manajer unit diharapkan untuk menggunakan scorecard sebagai pedoman untuk menetapkan tujuan individu dan penilaian kinerja. Balance scorecard bagi sistem keuangan di Serono. Ian Brown, Vice President Financial di Serono, akan memulai tahun kedua pekerjaannya di Amerika Serikat setelah berada pada sistem pengontrolan di kantor pusat perusahaan. Bisnis biotek memiliki saingan yang besar dan selalu berubah-ubah. Manajer Serono mengakui adanya peranan pasar dalam ekspansi global perusahaan. Keuangan perusahaan menyokong semua fungsi perusahaan di Amerika Serikat dan Kanada. Mereka juga bertanggung jawab untuk semua daerah Amerika Utara dan tanggung jawab dalam sistem pelaporan.
Yain fokus pada peningkatan, modal kerja, menjaga keutuhan sistem keuangan, dan menghindari hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada perusahaan. Jaga biaya agar tetap minimum adalah sebuah prioritas. Ayan memiliki tim kecil yang dapat mendukung perubahan organisasi. Ayan ingin setiap orang fokus pada kunci sebuah faktor kesuksesan dalam memperoleh tujuan bersama. Menurut Ayan, setiap unit perusahaan harus bekerja sama untuk membangun sebuah perusahaan yang handal dan harus dapat menjaga informasi, mengukur kinerja masing-masing, dan juga memahami sumber masalah yang mungkin muncul. Ain juga merasa perlu memotivasi Departemen Keuangan. Ain ingin mengembangkan sebuah target dan tujuan yang jelas yang dapat mendorong kinerja karyawan, sehingga karyawan akan memperoleh insentif sesuai ukuran yang telah ditetapkan berdasarkan scorecard. Kesimpulan, perusahaan harus memiliki tujuan, strategi, bahkan tolak ukur yang selaras untuk setiap bagian yang ada dalam perusahaan. Perlu adanya keselarasan antara strategi MAP dan balance scorecard yang dibuat pada level korporasi. Dengan strategi MAP dan balance scorecard untuk tingkatan-tingkatan di bawahnya, seperti pada tingkatan departemen, divisi, bahkan perorangan. Istilah penurunan strategi MAP dan balance scorecard disebut dengan cascading. Semua peta strategi, tujuan strategi, balance scorecard yang terdapat dalam masing-masing unit bisnis yang berada dalam satu tingkat juga tidak boleh bertentangan satu sama lain. Proses awareness adalah upaya untuk membuat seluruh karyawan dalam perusahaan dapat mengetahui dan memahami strategi perusahaan secara keseluruhan. Strategi perusahaan bukan hanya dilaksanakan oleh top manajemen, namun oleh semua pihak-pihak yang terdapat dalam perusahaan. Karena itu konsep membangun awareness menjadi suatu hal yang penting dalam implementasi strategi perusahaan. Pembangunan awareness dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalkan dengan melakukan pertemuan, membuat brosur, memasukkan memasukkan program intranet perusahaan dan sebagainya. Baik, saya persilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, 2 pertanyaan. Bagi yang mungkin baru bergabung, bisa dilihat Google Classroom-nya jika ingin melihat filenya, atau saya share screen lagi. Silakan bagi ada yang ingin bertanya. Apakah saudari Elsa, Salsabila, Nurul, Intan, atau saudara Zuardiansa ada yang ingin ditanyakan? Silakan saudari Salsabila. Oh, jika ingin bertanya. Apakah ada yang bertanya? Kalau memang susah bisa ditanyakan di grup atau di chat Zoom. Halo, apakah suara saya terdengar?
Halo? Halo? Apakah suara saya terdengar? Halo? Saudari Salsabila, apakah terdengar? Halo? Halo, Saudari Salsabila, apakah sudah terdengar? Sudah. Oh, oke. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Saudari Elsa, atau Saudari Salsabila, atau dari Saudari Nurul, Saudara Zuardiansa, mungkin? Ya, apakah Saudari Elsa ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait awareness. Tadi kan saudara sudah menjelaskan tentang awareness. Nah, bagaimana menurut saudara cara perusahaan itu sendiri dalam membangun awareness-nya? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Elsa. Selanjutnya, adakah yang ingin bertanya lagi? Kalau belum ada, saya coba jawab pertanyaan dari Saudari Elsa. Em, Cara membangun awareness itu menurut saya ada 6. Pertama ada target marketing, desain logo, tagline, iklan, media sosial, dan website. Untuk target market sendiri, artinya perusahaan itu harus tahu target mereka itu apa, target pasar mereka itu seperti apa, mulai dari usia, mulai dari pekerjaan, hobi, terus juga jenis kelamin gitu. Kenapa? Tujuannya ya untuk mereka itu bisa memenuhi kebutuhan para calon konsumernya dengan lebih maksimal. Contoh misalkan kosmetik, ada Wardah, terus ada Emina dan juga Makeover. Nah, itu sebenarnya dari satu perusahaan yang sama, tetapi produk mereka itu berbeda-beda target pasarnya. Untuk Emina sendiri, target mereka itu kan perempuan yang masih muda atau yang masih remaja gitu, karena tidak terlalu kuat gitu bahan kimia, bukan bahan kimia ya, tetapi hasilnya lebih natural dan lebih ringan. Lalu yang selanjutnya itu ada Wardah. Wardah itu yang lebih di atasnya Emina dan tetapi dengan harga yang lebih affordable dibanding makeover. Sedangkan makeover itu tadi dia lebih dikhususkan untuk penggunaan yang pro seperti
yang digunakan para makeup artist gitu. Nah, itu salah satu contohnya kenapa harus, tahu target pasar mereka tuh apa, mulai dari umur, jenis kelamin, pekerjaan, hobi, dan sebagainya. Supaya produk mereka itu lebih, bakal dipilih oleh calon konsumer. Lalu desain logo itu artinya perusahaan harus, membuat desain logo yang sesuai dengan karakter perusahaan, harus sesuai dengan nilai perusahaan. Misalkan The Body Shop. The Body Shop logonya beda dengan logo McDonald misalkan. McDonald, kenapa? Karena, eee, nilai perusahaannya berbeda. Kalau untuk kalau untuk apa, kalau untuk McDonald itu kan lebih ke makanan seperti itu, sedangkan kalau untuk The Body Shop itu lebih ke natural-natural produk gitu. Lalu tagline jelas dibuat untuk menarik pelanggan. Lalu ada iklan dibuat itu sebaiknya, yang bagus tetapi tetap menyesuaikan budget, artinya tidak terlalu mahal, tetapi tetap bagus dan menyampaikan apa yang mereka ingin calon konsumer itu tahu gitu, sehingga, "Oh, produknya ini loh," gitu. Karena kan seperti pulsa ya, bukan pulsa, kartu perdana gitu. Mereka kan kadang membuat iklan yang lucu-lucu dan sebagainya, apa tujuannya ya untuk membangun awareness perusahaan, "Oh ternyata, mmm, Telkomsel gini loh, XL gini," gitu, atau seperti, banyak lagi contohnya. Lalu ada media sosial itu berarti perusahaan berusaha membangun awareness dari seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube juga. Misalkan kayak antara Gojek dan Grab gitu, mereka saling saing-saingan gitu di Twitter misalkan, saut-sautan, cuit-cuitannya. Jadi itu kan, mungkin terkesan sepele, tetapi bagi beberapa pengguna atau calon konsumer itu sesuatu yang lucu dan juga mungkin mereka jadi tertarik untuk menggunakan jasa itu lagi gitu. Lalu website juga sebaiknya dirancang untuk lebih friendly, artinya, eee, tidak terlalu sulit untuk konsumen untuk membelinya atau memesan di website tersebut. Nah, begitu, Saudari Elsa. Apakah ada yang Hmm, ditanyakan lagi? baik, terima kasih atas jawabannya. Sangat jelas, sudah beserta dengan contoh-contoh perusahaan yang sudah dijelaskan. Terima kasih. Ya. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, Saudari Salsabila, silahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, jelaskan perbedaan horizontal dan vertical alignment secara lebih detail lagi. Terima kasih. Ya, baiklah. Jadi di sini saya masukkan perbedaannya. Kalau di sini vertical alignment itu artinya keselarasan antara strategi map dan balance scorecard yang dibuat pada level korporasi dengan strategi map dan balance scorecard untuk tingkatan-tingkatan di bawahnya, seperti pada tingkatan departemen, divisi, bahkan perorangan. Kalau horizontal berarti semua peta strategi, tujuan strategik, balance scorecard yang terdapat dalam masing-masing unit bisnis yang berada dalam satu tingkatan juga tidak boleh bertengkar satu sama lain. Artinya seperti ini. Kalau yang vertikal, itu artinya strategi map dan balance scorecard-nya mulai dari yang paling atas, dari
departemen, divisi, perorangan di satu perusahaan itu harus sama. Sedangkan perbedaannya dengan horizontal itu artinya unit bisnis itu dia sama, misal kayak cabang gitu ya, antara cabang di kota A dan di kota B, seharusnya mereka tidak saling bertentangan dari tujuan strateginya, peta strategi, dan juga balance scorecard-nya. Jadi perbedaannya adalah di dari kalau horizontal itu berarti di satu perusahaan dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Sedangkan kalau horizontal artinya dengan perusahaan yang sama, yang berada pada tingkat yang sama, cuma beda kota aja, misalkan perbandingannya perusahaan di A, kota di Malang dengan di Bandung, perusahaannya sama, tetapi balance scorecard, tujuan strategik, dan peta strateginya harus sama. Jika berbeda, ya nantinya akan clash atau bertumburan. Gitu. Bagaimana? Begitu Saudari Salsabila yang saya ketahui. Baiklah, saya rasa cukup jelas dengan penjelasan Saudari Atifat. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih Saudari Salsabila. Baiklah, presentasi hari ini saya akhiri, cukup sampai sekian. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan, dan mungkin jika ada yang masih ingin bertanya atau penjelasan saya kurang lengkap, saya harap bisa terbantu. Nantinya juga PPT-nya dan juga PDF-nya akan saya share juga di grup bagi yang mungkin tadi belum terlalu jelas mendengar suara saya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.